Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal angkat bicara terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Hanif menyatakan ada indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil bernama Pulau Manuran, imbas dari aktivitas tambang nikel. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau plang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup merinci dugaan pelanggaran oleh 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. PT GN berkegiatan di Pulau Gak dan perairan Pulau Gak yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, PT GN merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung. Namun kementerian akan meninjau kembali persetujuan lingkungan mengingat kegiatan pertambangan berada di pulau kecil. Kedua PT ASP, perusahaan ini memiliki IUP seluas yang berada di daratan dan perairan Pulau Manuran yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT ASP juga memiliki IUP di Pulau Waigeo. Adanya settling pond jebol menyebabkan sedimentasi tinggi di pantai di pulau sehingga terindikasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada PT KSM, perusahaan ini berkegiatan di Pulau KW dan perairannya yang masuk dalam kategori pulau kecil. IPT KSM seluruhnya berada di kawasan atau lahan hutan produksi. Hasil pengawasan PPLH menemukan adanya kegiatan pertambangan di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan lingkungan PT KSM pun akan ditinjau kembali. Terakhir ada PT MRP yang melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Kedua pulau masuk dalam kategori pulau kecil. Dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan di Pulau Manyaifun sebanyak 10 titik. Mesin bor tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH. Ya, polemik tambang nikel yang diduga merusak kawasan Raja Ampat berawal dari keresahan para aktivis atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Meski kini aktivitas tambang dihentikan sementara, pemerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengeluarkan keputusan final. Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat menuai perhatian publik setelah sejumlah aktivitas dari Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes pada 3 Juni lalu. Dalam aksinya, mereka menyuarakan kekhawatiran terkait dampak negatif penambangan nikel terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Raja Ampat. Aksi ini pun menyebar luas di media sosial dan memicu respons dari warganet yang turut mencemaskan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Raja Ampat. Menanggapi hal ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara.
Menurutnya, kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama. 5 Juni 2025, aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara. Keputusan penghentian sementara ini dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain PT Gag Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati. Itu 2024. Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya. Berhasil. Di saat bersamaan, kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Massa awalnya hendak menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Namun, kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Bahlil keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Para demonstran juga meluapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tambang di Pulau Gag memiliki akar panjang sejak era Presiden kedua Soeharto hingga Presiden ketujuh Joko Widodo dengan sejumlah dispensasi dan izin operasional yang memungkinkan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi ini. Di era Presiden Soeharto, PT Gag Nikel menandatangani kontrak karya pada 18 Februari 1998. Konsorsium terdiri dari BHP Billiton dan PT Aneka Tambang dengan konsesi seluas 13.000 hektar lebih di Pulau Gag. Ini menjadi tonggak awal legalisasi pertambangan di Raja Ampat. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2004, Undang-Undang tentang Kehutanan melarang pertambangan di hutan lindung. Namun Kepres nomor 41 tahun 2004 memberikan dispensasi bagi 13 perusahaan tambang termasuk PT Gag Nikel untuk tetap beroperasi karena kontrak telah ada sebelum undang-undang diberlakukan. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT Gag Nikel memperoleh izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha. Pada Agustus 2014, Kementerian SDM menyetujui studi kelayakan. Lalu di era Presiden Joko Widodo, izin operasi produksi keluar pada 30 Desember 2017. Tahun 2018, tambang di Pulau Gag mulai beroperasi penuh.
Ya, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya terus menjadi polemik karena ada indikasi kerusakan lingkungan. Lalu bagaimana menurut warga terkait pertambangan nikel tersebut? Merusak alam ya dibanding dengan kok dibuka lagi lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Harusnya itu dilestarikan gitu. Bahkan banyak orang Indonesia yang belum ke Raja Ampat, jadi kayak merasa, wah gue belum ke Raja Ampat tapi udah dirusak nih gitu. Buat saya pribadi sih kalau bisa ditutup aja, dibenerin lagi bekas-bekas tambang nikelnya gitu sih. Bisa merusak lingkungan, terus habis itu pencemaran air sama tanah juga. Kayak itu kan kelestarian gitu harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Di kepulauan itu kan adalah pulau-pulau yang indah, yang salah satu keindahan pulau Indonesia yang untuk menarik para wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia.